Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di tahun ini yang menjalani semester akhir bisa lulus dengan nilai terbaik. Hari ini Baja Daerah akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Anthony. Film ini dibintangi aktor Mollywood Jojo George dan dibintangi aktor Kollywood Kalyani Priyadarshan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Anthony adalah pria pemberani, Maria adalah seorang gadis yang jago baku hantam, Avaran adalah pria tua yang kaya dan baik hati, Lawrence adalah musuh Anthony. Suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang pengusaha kayu bernama Chako. Chako adalah pengusaha yang jujur. Chako mempunyai tangan kanan bernama Narayan. Setelah sekian lama bekerja dengan Chako, Narayan menyelundupkan kayu Chako tanpa sepengetahuan Chako, yang akhirnya membuat Chako ditangkap polisi dan dipenjara. Selama Chako dipenjara, Narayan mengambil alih bisnis Chako dan membuat Chako rugi ratusan juta. Beberapa bulan kemudian, Chako dibebaskan dari penjara. Chako berkumpul kembali bersama keluarganya. Chako memiliki istri yang baik, 2 orang putri kembar, dan 1 orang putra bernama Anthony. Chako sangat mencintai keluarganya. Chako menyiapkan semua berkas dan menjual beberapa tanah miliknya untuk membayar pengacara. Chako menuntut Narayan di pengadilan atas kasus penipuan. Setelah beberapa kali melakukan persidangan, Chako dinyatakan menang. Narayan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian, Narayan dibebaskan. Narayan menyuap polisi balul bernama Martin untuk membunuh Chako dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Martin memberikan racun ke makanan yang dimakan oleh Chako dan keluarganya. Seketika itu, Chako dan keluarganya tewas di tempat. Hari itu, Anthony sedang keluar kota karena diperintahkan Chako untuk menemui seorang pengusaha kaya dan baik hati bernama Avaran. Setelah menyelesaikan urusannya, Anthony pulang bersama Avaran. Anthony menangis melihat kematian keluarganya. Anthony lalu memakamkan jenazah keluarganya. Suatu malam, Anthony menyelinap di bawah mobil Martin. Anthony lalu meledakkan mobil Martin hingga tewas. Anthony lalu pergi mencari Narayan. Terlihat Narayan sedang buang air kecil di pinggir bukit. Tanpa basa-basi, Anthony menendang Narayan jatuh ke bawah hingga tewas. Anthony juga melempar peledak ke tubuh Narayan. Karena tidak punya siapa-siapa lagi, Anthony pulang ke rumah Avaran. Anthony terus menangisi kematian keluarganya. Avaran kasihan kepada Anthony. Beberapa tahun kemudian, Anthony tumbuh dewasa. Anthony melanjutkan bisnis ayahnya. Anthony menjadi pria yang dihormati dan ditakuti. Suatu hari, teman Anthony bernama Manoj dan putrinya melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Tiba-tiba, seorang preman bernama Safir datang dan mentugul kaki Manoj di depan putri Manoj. Anthony marah besar dan langsung mengejar Safir. Safir berlari ke sungai dekat rumahnya. Anthony menghajar Safir habis-habisan. Anthony menusuk perut Safir berkali-kali. Setelah itu, Anthony kembali pulang. Anthony tidak berniat membunuh Safir. Anthony hanya ingin melukai Safir. Tak lama kemudian, warga sekitar membawa Safir ke rumah sakit. Di rumah sakit, Safir dinyatakan meninggal dunia. Pagi hari, Anthony ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, di kampus ternama yang berlokasi tidak jauh dari desa, putri Safir bernama Maria sedang bertanding kickboxing di laga final melawan Robin. Ketika wasit menghentikan ronde pertanda waktu habis, Robin berbuat curang dengan memukul Maria dari belakang. Maria jatuh tersungkur. Maria bangkit berdiri dan membalas Robin. Robin terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Maria dinyatakan kalah karena berbuat curang. Anak buah Safir mendatangi kampus dan memberitahu Maria bahwa Safir sang ayah meninggal dunia. Maria langsung kembali pulang. Setibanya di rumah, Maria dan ibundanya bernama Jessie duduk di depan jenazah Safir. Sepupu Safir yang merupakan mafia bernama Lawrence datang ke rumah duka.
Lawrence ditemani keponakan Safir bernama Simon. Tak lama kemudian, seorang pendeta baik hati bernama Paul datang ke rumah duka dan memimpin doa. Setelah itu, jenazah Safir dimakamkan. Enam bulan kemudian, Anthony dibebaskan dari penjara. Teman-teman Anthony menyiapkan mobil Anthony untuk menyambut kedatangan Anthony. Teman-teman Anthony tidak sabar ingin bertemu Anthony lagi. Mereka adalah James, Johnny, Ratish, dan Hamzah. Mereka berempat bersama Manoj berangkat menjemput Anthony. Setibanya di penjara, Anthony berjalan keluar gerbang. Mereka semua senang bisa melihat Anthony kembali. Manoj yang berjalan pincang menangis bahagia dan memeluk Anthony. Anthony membalas pelukan Manoj. Mereka semua pulang ke rumah Anthony dan barbekyuan. Setelah kenyang, teman-teman Anthony kembali pulang. Pagi hari, Anthony mendatangi Paul dan mengobrol. Paul dan Anthony adalah teman dekat. Paul mengatakan, "Anthony, aku setuju kau membunuh Safir. Namun, setelah kau membunuh Safir, Jesse menjadi janda dan kesulitan ekonomi. Sebaiknya kau berikan salah satu rumahmu kepada Jesse agar Jesse bisa hidup layak." Anthony patuh dan menurut saja. Besok pagi, Anthony dan Jesse pergi ke notaris dan mengurus surat-surat. Anthony memberikan salah satu rumahnya kepada Jesse. Setelah mengurus semuanya, Anthony menghampiri Jesse dan mengatakan, "Jesse, maafkan aku tidak berniat membunuh Safir." Jesse hanya terdiam dan pergi ke rumah barunya. Jesse terpukau melihat rumah besar dan bagus yang diberikan Anthony kepada dirinya. Maria dan Jesse bersiap-siap pindah ke rumah itu. Besok pagi, Anthony pergi ke kota Avaran. Di tengah jalan, Anthony hampir menabrak seorang perawat bernama Maya. Anthony terpukau melihat kecantikan Maya. Anthony lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Maya tiba di rumah Avaran. Maya akan menjadi perawat baru Avaran. Maya dan Avaran berkenalan satu sama lain. Maya baru tahu bahwa Avaran adalah pengusaha kaya raya yang merubah desa Avaran menjadi desa yang maju. Karena itu, desa itu dinamakan Avaran. Sekarang, Avaran sudah tua dan tidak bisa melihat. Avaran juga mempunyai penyakit jantung. Mulai sekarang, Maya akan merawat Avaran. Terlihat, Avaran selalu membawa kitab sucinya yang tebal. Di sisi lain, seorang polisi bernama Pramod dan keponakannya menemui Anthony. Pramod meminta tolong Anthony untuk membereskan masalah sengketa resort Pramod dengan Lawrence. Pramod juga memberitahu Anthony, Simon memukul keponakan Pramod hingga tangan keponakan Pramod harus digips. Anthony bersedia membantu. Namun, Anthony meminta satu bengkel perahu yang Pramod miliki di pelabuhan untuk diberikan kepada Anthony. Pramod dan Anthony mencapai kesepakatan. Anthony akan memberikan bengkel perahu itu kepada Manoj agar Manoj mempunyai pendapatan. Anthony dan teman-temannya langsung mendatangi resort Pramod. Di sana, Anthony menemui Lawrence dan Simon. Anthony berbicara baik-baik dan mengatakan, "Lawrence, aku tidak suka keributan. Kau dan Pramod harus membagi rata keuntungan resort ini. Jika tidak, aku akan meledakkan resort ini." Anthony lalu mengeluarkan peledak dan meletakkannya di gelas Lawrence. Karena ketakutan, Lawrence akan membagi rata keuntungan resortnya dengan Pramod. Besok pagi, Lawrence dan Pramod mengadakan acara syukuran di resort. Acara itu bertujuan untuk memberitahu semua orang bahwa resort itu milik Pramod dan Lawrence. Di acara itu, Lawrence menatap Anthony dengan penuh amarah. Anthony membalas dengan senyuman. Setelah acara selesai, Lawrence kembali pulang. Di rumah, Lawrence mengadakan acara ulang tahun keponakannya yang bernama Noel. Noel kuliah di kampus yang sama dengan Maria. Malam hari, Anthony mendatangi rumah Avaran. Mereka berdua berkumpul dan mengobrol. Anthony baru tahu Maya adalah perawat baru Avaran.
Anthony terus memandangi Maya. Malam hari, hujan turun dengan deras. Jesse berjalan kaki menggunakan payung. Terlihat Simon mengikuti Jesse dari belakang. Simon berniat memperkaos Jesse. Simon kesal kepada Jesse karena menerima rumah dari Anthony yang merupakan pembunuh Safir. Jesse marah dan menyuruh Simon pulang. Mereka berdua terlibat baku hantam. Di saat yang bersamaan, kabel listrik putus karena terkena petir. Simon mendorong Jesse dan membuat Jesse jatuh mengenai kabel listrik. Jesse tewas tersengat listrik. Simon ketakutan dan kabur melarikan diri. Besok pagi, Jesse dimakamkan. Maria terus menangis di depan makam sang ibu. Sekarang Maria menjadi yatim piatu. Untuk sementara waktu, Paul memerintahkan Maria tinggal di rumah biarawati. 3 hari kemudian, Paul memanggil Avaran dan Anthony di gereja panti asuhan yatim piatu. Mereka bertiga membicarakan Maria. Untuk sementara waktu, Paul dan Avaran memerintahkan Anthony untuk menjaga Maria. Itu semua demi keselamatan Maria. Jika Maria tinggal bersama Simon, Paul khawatir Simon akan berbuat tidak sopan kepada Maria. Sejujurnya, Anthony tidak mau menjaga Maria karena Anthony sudah membunuh Safir. Namun Anthony tidak berani menolak perintah Paul dan Avaran. Akhirnya Anthony terpaksa menjaga Maria. Avaran lalu kembali pulang. Maya bertanya kepada Avaran tentang masa lalu Anthony. Avaran menceritakan semuanya. Maya sedih mendengar masa lalu Anthony. Avaran mengatakan kepada Maya, Anthony adalah pembunuh yang baik hati. Besok pagi, dengan berat hati, Anthony menjemput Maria di rumah seorang biarawati. Namun, Simon datang dan menarik tangan Maria. Simon mengajak Maria pulang ke rumahnya. Karena Simon adalah sepupu Maria, Simon merasa berhak mengurus Maria. Namun Maria menolak. Maria menendang Simon hingga terpental. Anthony kaget melihat Maria yang jago baku hantam. Anthony membantu Maria dan menghajar para anak buah Simon. Simon dan para anak buahnya lalu kembali pulang. Sedangkan Anthony mengantar Maria ke asrama kampus. Setelah menurunkan Maria di asrama, Maria tidak berbicara sepatah kata pun kepada Anthony. Maria justru mengusir Anthony. Anthony kesal melihat sikap Maria yang arogan. Seorang dosen bernama Priya menuntun Anthony dan Maria menemui sang rektor. Rektor memberitahu Anthony bahwa selama ini Maria selalu bertengkar dengan mahasiswa. Maria selalu berbuat masalah. Anthony baru tahu mengenai hal itu. Anthony lalu kembali pulang. Besok pagi, Anthony menengahi sengketa tanah antara seorang pemilik tanah dan warga sekitar. Pemilik tanah yang merupakan orang kaya membangun dinding pembatas yang membuat warga sekitar tidak bisa berjalan. Pemilik tanah mengklaim tanah itu adalah miliknya. Ia berhak membangun apapun di atas tanah miliknya. Melihat keangkuhan pemilik tanah, Anthony memerintahkan Ratis untuk menghancurkan rumah pemilik tanah menggunakan bulldozer. Ratis langsung menjalankan perintah. Ketika bulldozer menghancurkan pagar rumah pemilik tanah meminta ampun dan mempersilahkan Ratis untuk menghancurkan dinding pembatas. Di saat yang bersamaan, Priya menelpon Anthony dan menyuruh Anthony untuk datang ke kampus. Anthony langsung pergi ke kampus dan menemui sang rektor. Sang rektor memarahi Maria karena baku hantam dengan seorang mahasiswi. Anthony bertanya, mengapa Maria baku hantam? Maria menjawab, aku memukulnya karena ia memanggilku dengan sebutan anak penjahat. Anthony meminta maaf kepada kedua orang tua mahasiswa itu. Anthony kemudian keluar ruangan. Maria marah kepada Anthony karena Anthony meminta maaf. Seharusnya mahasiswi itulah yang meminta maaf kepada Maria. Anthony kesal melihat sikap Maria yang arogan. Anthony pulang dan curhat kepada Avaran. Avaran menasihati Anthony agar bersabar menghadapi Maria.
Besok pagi, lagi-lagi Maria baku hantam di kampus. Pria menelpon Anthony dan menyuruh Anthony agar cepat datang ke kampus. Anthony langsung pergi ke kampus. Terlihat Maria terus mengajar Noel hingga babak belur. Anthony, Maria, Noel, dan kedua orang tua Noel menghadap sang rektor. Sang rektor membentak dan memarahi Maria. Anthony kesal kepada Maria yang selalu berbuat masalah. Anthony bertanya kepada Maria mengapa Maria memukul Noel. Maria menjawab, Noel menuduhku dengan mengatakan aku tidur dengan pembunuh ayahku. Anthony marah mendengar hal itu. Anthony berbalik mendukung Maria. Anthony menyuruh Maria untuk memukul Noel di hadapannya. Maria langsung menampar Noel. Sang rektor marah kepada Anthony dan Maria. Anthony lalu kembali pulang. Di sisi lain, di kota Coimbatore, Provinsi Tamil Nadu, adik Safir bernama Tarzan masih berada di dalam penjara. Tarzan dikenal kejam dan tidak takut kepada siapapun. Bahkan kepolisian juga takut kepada Tarzan. Di dalam penjara, Tarzan memukul petugas sipir penjara hingga pingsan. Di pabrik Lawrence marah melihat Noel yang babak belur karena ulah Maria. Lawrence menelpon pengacaranya dan menyuruh pengacaranya untuk membebaskan Tarzan. Pengacara Lawrence patuh dan menurut saja. Sore hari, Anthony bersantai sejenak bersama teman-temannya. Anthony mengatakan kepada teman-temannya, meskipun Maria arogan, Anthony mulai menyayangi Maria. Teman-teman Anthony senang mendengar hal itu. Besok pagi, di gereja, Paul dan Anthony mengundang warga sekitar untuk melakukan doa bersama kepada mendiang keluarga Anthony. Anthony merindukan keluarganya. Setelah acara doa bersama selesai, mereka semua makan bersama. Avaran dan Maya juga hadir di sana. Tiba-tiba, pria memberitahu Anthony, Maria berbuat ulah lagi. Anthony kesal dan pergi ke kampus. Setibanya di kampus, Anthony melihat Maria sedang berdemo menuntut sang rektor agar tidak menaikkan biaya SPP per semester. Maria melakukan hal itu untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Namun, Anthony tetap tidak suka dengan Maria yang selalu berbuat ulah. Anthony marah kepada Maria dan mengatakan, seharusnya Maria tinggal di panti asuhan. Maria sedih mendengar hal itu. Malam hari, Anthony curhat kepada Paul mengenai kejadian di kampus. Anthony menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Maria. Namun Anthony gengsi meminta maaf. Paul mendesak Anthony agar segera meminta maaf kepada Maria. Besok pagi, Anthony pergi ke kampus untuk meminta maaf kepada Maria. Di saat yang bersamaan, pria memberitahu Anthony, sang rektor membayar preman bayaran untuk membubarkan Maria dan mahasiswa lainnya yang masih berdemo. Anthony marah mendengar hal itu. Anthony mengencangkan laju mobilnya. Terlihat di kampus, bukannya takut dengan para preman itu, Maria justru menghajar para preman itu dengan gagah berani. Setibanya di kampus, Anthony langsung menghajar para preman itu. Teman-teman Anthony datang membantu. Setelah menghajar para preman itu, Anthony menghampiri rektor dan menghajar sang rektor. Anthony marah kepada sang rektor karena menambah masalah. Anthony memaksa sang rektor untuk tidak menaikkan biaya SPP per semester. Rektor mulai takut kepada Anthony. Rektor patuh dan menurut saja. Rektor mengumumkan kepada para mahasiswa, pihak kampus tidak akan menaikkan biaya SPP per semester. Para mahasiswa senang mendengar hal itu. Anthony lalu menghampiri Maria untuk meminta maaf. Namun Maria berjalan menjauhi Anthony. Sudah beberapa hari, Anthony dan Maria tidak saling bertegur sapa. Suatu pagi, Anthony menghampiri Maria di gereja asrama. Anthony meminta maaf sembari memberikan sepatu baru kepada Maria. Maria hanya terdiam membisu. Anthony duduk dan termenung. Beberapa menit kemudian, Maria mencoba sepatu baru yang dibelikan Anthony. Artinya, Maria sudah memaafkan Anthony. Terlihat
Sepatu baru itu terlalu besar. Mereka berdua tertawa bersama. Anthony lalu mengajak Maria jalan-jalan berkeliling desa. Setelah berkeliling, Maria mengambil semua barang-barangnya di asrama. Mulai sekarang, Maria akan tinggal di rumah Anthony. Anthony senang Maria tinggal bersamanya. Setibanya di rumah Anthony, Maria melihat foto keluarga Anthony disejajarkan dengan foto almarhum Jesse. Maria terharu melihat hal itu. Pagi hari, Anthony mengantar Maria pergi ke kampus. Ketika weekend, Maria selalu berziarah ke makam sang ibu. Maria sangat merindukan sang ibu. Beberapa hari kemudian, Anthony menyewa bis dan mengajak orang-orang terdekatnya berkeliling desa. Kedatangan Maria ke dalam kehidupan Anthony membuat kehidupan Anthony lebih berwarna. Suatu malam, Paul menemui Anthony dan mengatakan, Lawrence menyebarkan fitnah kepada pendeta di kota bahwa Anthony dan Maria sudah tidur bersama. Anthony kesal mendengar hal itu. Besok pagi, Paul, Maria, Anthony, dan teman-teman Anthony pergi menemui pendeta di kota. Mereka semua mengadakan pertemuan dengan Lawrence dan ormas setempat. Lawrence mengatakan, Maria bukan muhrim Anthony. Maria tidak boleh tinggal bersama Anthony. Maria marah dan mengatakan, bapak-bapak semua, Safir bukan ayah kandungku. Ayah kandungku bernama Raffi. Raffi meninggalkan ibuku setelah menghamili ibuku. Selama ini, ibuku menyembunyikan hal itu. Ibuku menikah dengan Safir setelah melahirkanku. Selama ini, Safir selalu berusaha memperkaosku. Karena itulah, ibuku menyuruhku untuk belajar kickboxing agar aku bisa melindungi diriku dari Safir. Selama ini, ibuku selalu berdoa agar Safir cepat mati. Dan doa ibuku terkabul melalui Anthony. Karena itulah, aku bahagia bisa tinggal bersama Anthony. Ibuku juga pasti senang aku bisa tinggal bersama Anthony. Anthony kaget mendengar hal itu. Anthony tidak lagi merasa bersalah telah membunuh Safir. Setelah mendengar semua pernyataan Maria, pendeta di kota mengizinkan Maria tinggal bersama Anthony. Anthony menampar ketua ormas setempat yang masih ngotot melarang Maria tinggal bersama Anthony. Mereka semua lalu membubarkan diri. Beberapa hari kemudian, Anthony mendapatkan informasi seorang pengusaha pertambangan bernama Arjunan mengusir warga sekitar karena ingin memperluas bisnisnya. Anthony akan menemui Arjunan. Teman-teman Anthony ingin menemani Anthony, namun Anthony melarang. Anthony menyuruh teman-temannya untuk beristirahat saja. Anthony tidak mau merepotkan teman-temannya. Anthony dan Paul pergi menemui Arjunan. Mereka bertiga mengobrol. Anthony kesal melihat keangkuhan Arjunan. Tiba-tiba, salah satu kuli Arjunan mendorong salah satu warga yang sudah tua. Anthony marah dan menghajar para kuli itu habis-habisan. Setelah menghajar mereka semua, Anthony menancapkan cangkul tepat di sebelah kepala Arjunan. Anthony lalu mengusir Arjunan dan para kulinya. Beberapa hari kemudian, Tarzan menyelinap masuk ke bengkel Johnny dan menusuk perut Johnny. Sembari menusuk perut Johnny, Tarzan mengatakan ia akan membunuh Anthony dan semua teman-temannya. Johnny terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Anthony langsung pergi ke rumah sakit. Setelah beberapa jam menunggu, Johnny sadarkan diri. Johnny lalu memanggil Anthony. Johnny mengatakan, Tarzanlah yang menusukku. Anthony marah dan kembali pulang. Besok pagi, Peramat menemui Anthony dan Paul di tempat sepi. Peramat mengatakan ia meminta maaf karena tidak bisa menangani Tarzan. Semua polisi takut kepada Tarzan. Anthony sendiri juga takut kepada Tarzan, namun Anthony tidak punya pilihan. Anthony akan menemui Tarzan. Mendengar hal itu, Avaran melarang Anthony menemui Tarzan. Avaran akan menemui Tarzan dan melobi Tarzan. Avaran membawa kitab sucinya.
Maya mengantar Avaran pergi menemui Tarsan di pusat desa. Avaran berbicara baik-baik kepada Tarsan dan menasihati Tarsan agar tidak berbuat ulah. Tarsan tidak peduli dengan nasihat Avaran. Tarsan justru berkata kasar kepada Avaran dan menendang Avaran. Semua orang kaget melihat hal itu. Selama ini tidak ada yang berani menyentuh Avaran karena Avaran sangat dihormati. Maya sedih melihat Avaran diperlakukan tidak sopan oleh Tarsan. Maya membantu Avaran masuk kembali ke dalam mobil. Di dalam mobil, Avaran menyuruh Maya untuk memberikan kitab sucinya kepada Anthony. Mereka berdua kemudian kembali pulang. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di rumah Avaran. Ketika Maya ingin membantu Avaran keluar dari mobil, Avaran sudah meninggal dunia. Maya menangis terseduh-seduh. Semua orang berkumpul di gereja dan melakukan doa bersama. Setelah itu, jenazah Avaran dimakamkan. Anthony terus menangisi jenazah Avaran. Setelah memakamkan Avaran, Anthony menghampiri Paul dan mengatakan, "Paul, aku akan menemui Tarsan nanti malam. Jika aku mati, kau harus menjaga Maria. Biarkan Maria yang melanjutkan bisnisku. Aku yakin ia bisa melakukan hal itu." Anthony lalu menghampiri Maria dan mengatakan, "Maria, kita baru bertemu dan berkenalan, namun aku sangat menyayangimu. Kau adalah penerusku." Maria menangis mendengar hal itu. Anthony kemudian pergi menemui Tarsan. Maya berteriak memanggil Anthony untuk memberikan kitab suci Avaran, namun Anthony sudah keburu pergi. Maya membuka kitab suci itu dan ternyata di dalamnya terdapat pistol. Malam hari, terlihat Tarsan dan Simon sedang bersantai di resort. Anthony berjalan menghampiri Tarsan dan menyapa Tarsan. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung baku hantam. Tarsan memukul wajah Anthony berkali-kali. Anthony membalas pukulan Tarsan. Anthony terus berusaha melawan. Anthony mematahkan tangan Tarsan dan membanting Tarsan ke dalam kolam. Dari belakang, Simon menodongkan shotgun ke arah Anthony. Dengan cepat, Anthony memegang shotgun itu dan mengarahkannya ke arah Tarsan. Tarsan tewas ditembak Simon. Anthony merebut shotgun itu dan memukulkannya ke Simon. Simon jatuh terpental ke kabel listrik. Simon tewas tersengat listrik. Tiba-tiba dari belakang, Lawrence menusuk pinggang Anthony dengan pisau. Anthony terluka dan lemas. Lawrence kabur melarikan diri. Di lantai atas, Maya datang dan menodongkan pistol Avaran kepada Lawrence. Anthony melihat Maya menodongkan pistol kepada Lawrence. Anthony tidak ingin Maya menembak. Anthony bangkit berdiri dan memukul Lawrence dengan shotgun hingga tewas. Maya kemudian membawa Anthony ke rumah Avaran. Maya mengobati luka Anthony. Beberapa hari kemudian, keadaan kembali tenang. Maria bertanding kickboxing di pertandingan final melawan musuh bebuyutannya yang tidak lain adalah Robin. Maria berhasil mengalahkan Robin. Sang rektor memberikan medali kepada Maria. Siang hari, Anthony membawa Maria pergi ke gereja untuk menemui Paul. Di tengah perjalanan, Maria melihat foto mendiang Lawrence. Maria tidak sedih atas kematian sang paman, karena Maria tahu Lawrence adalah penjahat. Setibanya di gereja, Paul mempersilakan Raffi yang merupakan ayah kandung Maria untuk melihat Maria. Maria kaget melihat Raffi untuk pertama kalinya. Raffi yang merupakan pengusaha kaya raya datang dari jauh untuk membawa Maria. Raffi ingin hidup bersama Maria. Anthony sedih karena akan berpisah dengan Maria. Maria mengatakan kepada Raffi, "Raffi, aku hanya ingin melihatmu sekali saja. Namun aku tidak akan hidup denganmu karena kau bukan ayahku." Raffi kesal mendengar hal itu.
Maria balik badan dan berjalan menghampiri Anthony. Maria lalu memanggil Anthony. Mulai sekarang, Maria memanggil Anthony dengan sebutan ayah. Anthony tersenyum bahagia. Mereka berdua lalu berpelukan. Paul senang Maria memilih hidup bersama Anthony. Habis. Apa pesan dari film ini? Hubungan darah adalah hubungan yang terkuat di dunia ini. Tapi terkadang kita tidak menemukan kasih sayang dari hubungan itu. Kita justru mendapatkan kasih sayang dari orang asing. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.